Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman semua. Semoga selalu sehat ya kalian semua dimanapun berada dan tetap semangat. Oke, terima kasih telah klik videonya. Pada kesempatan kali ini perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Pusma Ninda. Saya dari kampus STISP Yogyakarta dan dari Prodi Manajemen Sore. Pada kesempatan yang baik ini teman-teman, saya ingin mengajak atau sharing-sharing sama teman-teman tentang strategi dan taktik. Mungkin bagi kita strategi dan taktik itu adalah istilah yang tidak asing lagi ya teman-teman. Mengingat bahwa strategi dan taktik itu sering digunakan ya, baik dalam bidang militer, baik dalam bidang bisnis, ekonomi apalagi. Jadi menurut teman-teman nih strategi dan taktik itu beda atau sama sih? Jadi tim mana nih? Strategi dan taktik itu tim yang berbeda ataukah strategi dan taktik itu sama kok, dia yang ada bedanya. Jadi di sini kita akan sharing-sharing bareng teman-teman. Jadi beda apa sama nih jadinya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk topik kita pada sharing-sharing hari ini, kita akan membahas nih, berdiskusi tentang pengertian strategi dan taktik. Kemudian ada juga perbedaan strategi dan taktik. Nanti letaknya perbedaan itu di mana? Ternyata beda ya. Kemudian juga untuk lebih detailnya lagi nanti ada contoh-contoh kasusnya juga. Langsung aja ya, kita masuk ke topiknya aja ya teman-teman. Jadi apa sih itu strategi? Jadi strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi suatu aktivitas yang dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dan secara etimologis, strategi itu berasal dari bahasa Yunani, strategos ya, yang artinya adalah komandan militer. Jadi di zaman demokrasi Athena. Pada zaman demokrasi Athena itu setiap pasukan yang dipimpin oleh strategos selalu berhasil teman-teman memenangi peperangan. Sehingga teknik dan tata cara penyusunan strateginya itu dipelajari oleh banyak negara sehingga dikenal hingga saat ini dengan istilah strategi itu tadi. Kemudian kalau dari taktik sendiri itu apa? Jadi singkatnya gini teman-teman. Kalau taktik sendiri itu adalah tindakan konseptual yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi mungkin bagi teman-teman ya ada yang anggap strategi sama, taktik itu sama, atau ada juga yang bilang strategi sama taktik itu beda-beda tipis kok. Memang sebenarnya strategi sama taktik itu mereka berbeda teman-teman. Jadi konsepnya itu memang mereka itu saling melengkapi. Ibaratnya seperti kakak sama adik deh. Seperti menurut ahli strategi Sun Tzu itu bahwa strategi adalah tentang menang sebelum pertempuran dimulai. Sedangkan taktik itu adalah tentang menyerang kelemahan. Beda ya teman-teman. Di dalam proses pengaplikasiannya, sebuah strategi itu membutuhkan peran banyak orang, membutuhkan kerjasama tim, dan memerlukan taktik. Sehingga setiap tujuan yang ditetapkan itu dapat dicapai dengan lebih cepat dan lebih mudah. Teman-teman. Jadi tanpa kombinasi itu semua, sehebat apapun, secanggih apapun, sebaik apapun strategi itu, dia tidak akan berjalan dengan optimal. Dan hasilnya pun juga tidak akan optimal. Kemudian kalau sedangkan taktik itu adalah tindakan atau langkah spesifik yang dilakukan untuk mencapai strategi. Di taktik itu seringkali berpusat pada penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien, baik uang, atau orang, waktu, amunisi, ataupun material. Kita tidak bisa menjalankan sesuatu hal itu strategi tanpa taktik ataupun taktik tanpa strategi. No, itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya kalau strategi itu adalah visi, jadi dia itu berorientasi ke masa depan. Apa sih yang ingin kita capai? Kalau kita mengubah strategi, itu ibaratnya kita membalikkan kapal induk. Tidak bisa strategi itu diubah saat itu juga dengan proses cepat. No, tidak bisa. Harus ada proses. Jadi perubahan strategi itu memang membutuhkan waktu, proses, tidak bisa langsung saat itu dirubah. No, tidak bisa. Kalau taktik itu ibaratnya seperti misi teman-teman, jadi dia lebih ke jangka pendek. Ini langkah-langkah yang dilakukan saat ini untuk mencapai dari tujuan strategi atau visi tadi gitu. Jadi
mungkin dalam bertindak itu kita memerlukan pandangan jangka panjang dan berpikir ke depan ya, sambil memilih langkah-langkah jangka pendek seperti apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung terwujudnya dari tujuan strategi itu tadi gitu. Ibaratnya gini teman-teman, kalau kita punya strategi tetapi tak punya taktik, itu sama aja bohong. Karena kita cuma punya angan-angan, tidak ada tindakan yang dilakukan, zong, sama aja bohong kan teman-teman. Cuma berangan-angan aja. Tapi sama halnya kita punya taktik, tak punya strategi, kita bingung di tengah jalan gitu. Mau dibawa kemana ini gitu. Tanpa tujuan, tanpa arah gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya strategi dan taktik itu tidak bisa dipisahkan karena memang konsepnya mereka itu saling melengkapi. Yaitu ibaratnya kakak adik kita tidak bisa kok jalan sendiri, itu tidak bisa. Jadi ibaratnya kalau strategi itu A ya nanti taktiknya harus A, strategi B ya taktik B. Nggak bisa strategi A tapi taktiknya C, no, itu tidak akan menyambung gitu. Jadi harus saling berintegrasi, saling berkombinasi. Nggak bisa untuk pisah-pisah, itu nggak bisa, tidak akan jalan seperti itu ya teman-teman. Oke, next ya teman-teman gitu. Mungkin sedikit perkenalan. Kemudian, nah ini tadi kan di depan kan sebenarnya beda apa sama ini strategi dan taktik itu berbeda. Perbedaannya letaknya di mana gitu? Menurut saya itu sama kok. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Atau yang membedakan apa aja? Kok bisa beda strategi sama taktik? Kita bahas ya teman-teman. Kita sharing. Nah ini, kalau strategi itu dia perspektifnya atau memiliki jangkauan lebih luas atau gambarannya besar. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, strategi itu memiliki cakupan yang lebih besar, jadi berfokus pada tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah untuk mencoba mencapai titik akhir. Jadi dia lebih berfokus ke tujuan akhirnya apa gitu. Itu strategi. Kemudian waktu berorientasinya adalah masa depan, waktu yang lama. Metodenya bisa melalui pengalaman, penelitian, analisis, pemikiran, dan juga bisa komunikasi. Outputnya apa aja dari strategi, tujuan organisasi yang jelas, rencana, peta, plus pedoman, dan pengukuran kinerja utama. Itu dari strategi. Lalu bagaimana dengan taktik? Kalau taktik sendiri itu dari segi perspektifnya, dia memiliki jangkauan yang lebih sempit. Jadi memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Mereka fokus pada upaya untuk mencapai dari satu tugas ke tugas yang lainnya. Tujuan utamanya mereka itu dari taktik ini adalah menyelesaikan tujuan langsung, bukan dari tujuan akhir seperti strategi tadi. Kemudian waktunya kapan? Itu dilakukan pada masa sekarang, waktu yang pendek. Jadi langkah-langkah yang dilakukan saat ini untuk mencapai strategi itu taktik. Metodenya adalah bisa melalui pengalaman, praktik terbaik, rencana, proses, dan tim. Outputnya apa aja? Itu eh, hasil dari keluaran yang jelas menggunakan orang, alat, dan waktu. Seperti yang diinfokan di depan tadi ya. Karena taktik itu dia lebih ke efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Ya teman-teman. Nah, biar lebih mudah nih teman-teman untuk membedakan, di sini kita akan berdiskusi atau sharing-sharing tentang contoh kasusnya apa aja sih. Ternyata berbeda ya strategi sama taktik itu. Misalnya gimana sih? Jadi gini, misalnya ada kasus ini teman-teman. Saya ingin ranking 1 di kelas, misalnya seperti itu. Saya ingin mendapatkan peringkat 1 di kelas. Maka taktik saya ambil apa teman-teman? Kalau saya strateginya pengen ranking 1, taktikku apa? Misalnya, oh berarti karena saya ingin ranking 1, maka saya akan mencatat poin-poin penting deh ketika berdosen atau Pak dosen menerangkan, misalnya seperti itu. Oh, saya akan mengerjakan tugas dengan baik, dengan tertib. Atau mungkin ketika saya nggak paham, ketika saya bingung, oh saya akan aktif bertanya, misalnya seperti itu. Atau mungkin, oh ketika pembelajaran saya akan mengulas materi sebelum dan sesudah, misalnya. Jadi ketika ada kuis saya bisa menjawab dan saya mendapatkan poin, misalnya gitu. Itu kan taktik ya teman-teman. Jadi
strateginya saya ingin mendapatkan ranking 1. Taktiknya apa? Yaitu tadi tindakan-tindakan kecil seperti itu untuk mencapai tujuan dari saya mendapatkan ranking 1 itu tadi. Misalnya seperti itu maksudnya. Ada lagi, misalnya dalam suatu perusahaan deh, dia ingin masukkan produk baru ke pangsa pasar, misalnya seperti itu. Dan taktiknya apa? Karena saya ingin memperkenalkan produk baru ke pangsa pasar, maka taktik yang digunakan perusahaan tersebut misalnya bekerja sama dengan influencer. Oh, biar apa, lebih mudah nih dikenal dengan masyarakat, biar mudah untuk diketahui, misalnya seperti itu. Atau bisa juga, oh ternyata produk saya memiliki keunggulan yang lebih nih dari produk-produk yang lain. Oh berarti saya akan mengunggulkan produk saya dengan keunggulannya ini, misalnya seperti itu. Atau masyarakat Indonesia tuh ternyata suka sama diskon-diskon, jadi mari deh kita buat diskon yang banyak untuk launching produk ini, misalnya seperti itu. Itu kan taktik. Dengan strateginya apa? Yaitu tadi dia ingin memasukkan produk baru ke pangsa pasar, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu teman-teman ya, contoh-contoh kasusnya biar lebih detail lagi mengenai perbedaan strategi dan taktik. Oke. Ternyata sampai di akhir slide. Ya, terima kasih. Mungkin menyenangkan banget ya bisa sharing-sharing sama teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman ada masukan, ada tambahan, ataupun ada kritik saran, ataupun pokoknya hal-hal yang teman-teman pengen ungkapkan, silahkan bisa komen di bawah, karena saya sangat senang banget, sangat apresiasi kalau teman-teman uh, juga ikut sharing-sharing diskusi di komentar bawah ya teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan mungkin ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian juga tetap sehat ya teman-teman dimanapun berada, dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.